Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya pelajaran siapa? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Gimana tadi pelajarannya? Seru. Oke, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran di bidang konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh ketua kelas pimpin doanya? Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini nggak masuk teman-teman? Oke, Anda. Siapa lagi? Farel. Siapa lagi? Oh, Mirza. Kenapa kira-kira? Kita doakan semoga segera ada infonya ya. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang bimbingan konseling, yaitu bimbingan klasikal. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bimbingan klasikal itu adalah suatu layanan dan bimbingan konseling ya teman-teman ya, yang dimana diberikan dalam bentuk PPS seperti ini, guna untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan juga wawasan untuk kita semua. Nah, kira-kira teman-teman, topik apa sih yang mau kita bahas? Oke, kita akan membahas tentang materi bullying. Baik, kita akan bahas ya. Oke, teman-teman perhatikan di gambar yang ada di depan nih. Gambar apa sih? Berarti sama orang yang melakukan tindak perundungan, sekelompok orang yang membuli, apalagi? Oh, rasisme. Kenapa rasisme tuh, Razel? Oh, karena warna kulitnya yang berbeda. Oke, betul sekali teman-teman. Kita akan membahas teman-teman, apa sih itu bullying? Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuannya yaitu untuk mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Nah, Victoria Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang itu, baik secara fisik maupun psikologis, atau mengancam properti, terus juga reputasi atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang itu terus-menerus, sehingga mengancam kesehatan mental orang tersebut. Oke teman-teman, kita akan membahas nih jenis-jenis bullying. Nah, di sini kan ada 4 nih. Yang pertama ada bullying secara verbal, yaitu secara ucapan. Nah, terus selanjutnya ada bullying secara fisik, yaitu seperti menonjol, maaf ya, contohnya seperti itu. Nah, terus mendorong temannya, kayak gitu. Terus bullying secara relasional atau sosial, kayak gangster, nah, ya. Terus circle. Tapi circle ada 2 macam teman-teman ya, ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Selanjutnya ada bullying elektronik atau cyberbullying. Biasanya ditemuin di sosial media nih, kayak TikTok. Nah, contohnya kayak kasus siapa? Loli, Herlin Kenza, kayak gitu kan. Oke, baik. Menurut teman-teman nih, ya, di lingkungan teman-teman nih, pada saat ini, yang paling banyak itu jenis bullying seperti apa sih yang didapetin? Verbal. Habis itu yang kedua apa lagi? Satu lagi, fisik. Kenapa kamu bisa bilang verbal dan fisik? Kita. Karena kata-kata. Mana kita menjambok. Itu. Iya, dia juga duluan. Oh, Udah. Berikut ya teman-teman ya. Ya, silakan Ivan, diberikan pendapatnya. Apa berdasarkan pengalaman kah? Di sekitarnya banyak nih, misalnya kita nemuin orang-orang yang melakukan bully secara
secara verbal. Gitu. Tapi apakah pernah nggak sih teman-teman di sini mengalami dari salah satu deh jenis bullying ini dialami pada diri sendiri? Secara fisik. Oh, secara fisik. Oke. Yang lain? Fisik juga. Fisik. Kenapa pikiran banyak fisik menurut teman-teman? Saya kan kita sebagai masih punya kekurangan kan, kekurangan kita itu dijadikan sebagai apa ya? Senjata gitu. Iya. Senjata tuh. Oke, baik. Oke, teman-teman, di sini kita akan menemukan sebab dan dampak negatif bagi si korban terutama. Nah, yang pertama ini teman-teman, bullying itu terjadi karena tradisi turun temurun atau dari senior. Contohnya di universitas yang kasus kematian, senior mukulin juniornya. Nah, terus di sini juga ada keinginan untuk balas dendam karena dulu tuh pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Berarti apa? Dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang membuat dia sakit hati dan juga itu tersimpan. Nah, dia nggak bisa nih untuk meluapkan emosinya tadi. Ya udah, dia akhirnya membalaskan dendam. Selanjutnya ada perasaan ingin menunjukkan kekuasaan atau kekuatan. Jadi merasa dirinya tuh paling kuat gitu loh. Dan biasanya orang-orang yang pembuli itu dia membutuhkan validasi dengan cara apa itu tadi? Membuli terus menerus. Selanjutnya kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dia ingin seseorang yang bahkan baru dia kenal itu berperilaku yang sesuai dengan dia pengen gitu. Dia pikirin kayak gitu. Terus dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Tadi ngerasa, ih hebat nih, aku udah seneng nih, rasain lo gue beli lah. Itu contohnya kayak gitu kan. Nah, terus selanjutnya dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Kayak tadi, gangster. Oke, kita nonton dulu teman-teman bahagia tidak akan pernah berjalan selamanya. Hidup yang bahagia tidak akan pernah berjalan selamanya. Keinginan saya berakhir dalam sekejap. Banyak hal buruk yang terjadi pada hidup saya. Saya sering diejek, dibenci, tidak pernah mendapatkan perhatian, dan selalu dibully. Inilah kisahku, Randi. Ya udah, proyeknya diatur aja, Pak. Ada yang aku share. Oh iya, bentar ya. Ya, Ini siapa? oh itu teman kantor Papa. Yakin ke kantor? Yakin? Yakin? Ya udah, kalau mau nggak percaya gimana lagi? Udah. Ya udah. Disinilah kehidupan keluargaku hancur. Lo tau nggak show yang kemarin? Kemarin tahu, jatuh banget loh. Yang mana tahu yang harus diingat? Yang kemarin loh. Orang yang tinggi-tinggi itu. Iya sih, mana yang jantung boleh. Yang spesial sana tuh yang anak culun itu. Oh iya, suka besar-besar. Iya, Yuk. gue setuju.
Pak, dapat cek kita, uang nggak? Ada. Ini bayar sekolah. Ada. Begini. Kalau udah kuliah, minta uang lagi. Nggak usah. Nggak ada lagi uangnya. Oke, Pak. Terima Pak. Ya. Dan pada akhirnya cara yang terbaik untuk melepaskan semua rasa saya yaitu pergi dan menghilang dari dunia ini. Oke baik teman-teman, setelah menyaksikan video tadi, apa sih hikmah yang dapat diambil dan juga pesan moral? Betul, Risa jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Betul, bagus banget, tepuk tangan ya teman-teman ya. Boleh silakan. Kita juga tahu kalau pembulian juga bisa bikin orang itu putus asa sehingga bunuh diri. Jadi makanya kalau kita membuli orang juga harus menghargai perasaan orang lain. Oh, berarti kita harus menghargai orang lain dan juga memikirkan perasaan orang lain sebelum kita menyakiti. Oke, tepuk tangan dong Bang Adel. Oke, silakan ada lagi? Ya silakan Gisha. Kita tidak boleh menghakimi seorang karena perbedaan fisik atau penampilan, karena itu bisa bikin mental dia jadi down. Iya betul teman-teman. Kita harus menghargai satu sama lain ya, tanpa memandang status, penampilan, cara berbicara dan sebagainya. Oke, menurut teman-teman dari video tadi, apakah ada kesalahan sih yang membentuk anak itu menjadi tidak berani untuk cerita pada orang tuanya? Ya. Ada. Silakan. Kenapa ada? Yang pertama di situ itu orang tuanya emang broken home. Iya betul. Broken home. Nah, mungkin emang karena ayahnya yang temperamental, ayah emosian, anaknya jadi nggak berani ngomong ke ayahnya. Oh iya betul. Berarti gara-gara ayahnya itu memiliki sifat temperamental, membuat si anak tadi tidak bisa ya bercerita. Oke. Selanjutnya, coba Rafli. Coba tahu mau ngambil pendapat? Gak, serius. Oke, yang lain ada? Iya betul banget tadi yang dikatakan sama Rachel. Sebenarnya itu karena dari orang tuanya juga. Kenapa? Harusnya tuh kita menjadi orang tua sekaligus sahabat yang bisa merangkul anak kita. Karena yang paling tahu anak kita adalah diri kita. Karena dia kecil, tumbuh sampai besar jadi kayak sekarang itu di lingkungan keluarga pertama itu orang tuanya. Kalau misalnya dia nggak dekat sama orang tuanya, tempat siapa sih yang mau dia ceritakan gitu loh? Kalau bukan sama orang tuanya dulu, baru teman. Iya. Semoga teman-teman di sini di kemudian hari kalau jadi orang tua bisa juga jadi sahabat ya untuk anaknya. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas nih dampak negatif nih yang ditimbulkan. Yang pertama terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Berarti kan fisik dong, ya seperti ada luka memar kayak gitu-gitu. Nah, terus yang kedua tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah dan bisa terkena penyakit ya seperti anxiety, nah psikosomatik kayak gitu. Terus yang selanjutnya pergaulan sosial terganggu seperti dia tuh minder, menyendiri, jadi orang yang pendiam, grogi dan gak punya teman sama sekali pada akhirnya. Terus yang keempat terganggu prestasi belajarnya seperti apa? Nilainya jelek karena dia selalu kepikiran apa sih yang salah sama diri aku, kenapa sih kok aku dimusuhin terus kayak gitu. Terus merasa sepi gitu karena gak ada yang nemenin dia gitu. Tidak konsentrasi belajar, terus lupa mengerjakan tugas sehingga sampai menurun ranking atau nggak naik kelas. Di sini nggak ada kan yang kayak itu? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang cara mencegah bullying di sekolah dari Oke Zone. Nah, yang pertama di sini ada mendeteksi nih perilaku bullying sejak awal. Jadi kita tuh sebagai guru nih
ya ibu nih harus peka dulu nih yang pertama terhadap berbagai situasi yang dihadapi siswa dan siswi di sekolah. Seperti apa? Ya melakukan pendekatan, ngajak ngobrol, masuk ke kelas, terus kalau ada masalah coba dirundingin. Terus selanjutnya memberlakukan peraturan secara tegas. Nah, di sini tugas guru itu perlu memastikan nih bahwa aturan tersebut diterapkan dengan konsisten dan efektif. Diperkenalkan nih peraturan apa saja nih yang tidak boleh dilakukan atau menyakiti orang lain. Nah, terus selanjutnya memberikan contoh yang baik. Nih sebagai guru nih kita harus menjadi contoh bagi siswa dalam berperilaku sehari-hari di sekolah sehingga siswa dapat meniru perilaku positif yang ada. Nah, selanjutnya mengajarkan siswa berani untuk melaporkan gitu loh. Penting sekali bagi kita semua nih teman-teman, ya siswa dan siswi itu ada keberanian untuk mengadu jika itu sudah benar-benar mengganggu atau menyakiti fisik ya. Terus penting juga nih bagi guru untuk mengajarkan kepada siswa bahwa melaporkan merupakan hal penting dan tidak akan mendapat sanksi lebih lanjut. Dan selanjutnya mengajarkan rasa simpati dan empati harus ditekankan agar kita semua nih sebagai siswa dan siswi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak buruk dari perilaku bullying dan menjadi lebih peduli terhadap sesama. Jadi meningkatkan rasa simpati dan juga perilaku empati pada setiap individu murid itu sendiri. Oke, sekian teman-teman, terima kasih. Oke, di sini ibu minta perwakilan dong, 2 orang, cewek 1, cowok 1, untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Apa kesimpulannya? Saya. Ya silakan aja. Di sini kita belajar bahwa bully itu sangat berbahaya entah buat diri kita sendiri atau orang lain. Itu lebih parah karena memang membuli itu membuat mental seseorang menjadi rusak, menjadi takut akan sekitar yang dimana nanti dia tidak mau berteman lagi dengan orang-orang. Iya betul. Tepuk tangan dong teman-temannya. Baik teman-teman di sini, ibu akan bagi selebaran ya. Tolong diisi untuk menjadi pengingat dan pembelajaran untuk kalian. Diberi waktu ya teman-teman ya, selamat mengerjakan. Jangan lupa sebelum mengerjakan dilihat baik-baik ya lembarannya. Di sini tolong diisi namanya, kelas dan juga hari tanggal. Karena tanggal berapa? 26. Kalau masih ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya teman-teman ya. Ini pengerjaan terkait materi di depan ya. Silakan dikerjain dulu ya teman-teman.
Ini yang bener nih, saja kalau dibeli kan dulu. Siapa? Kalau yang udah nanti nggak kumpul sendiri ya di depan meja sini.
Murah. Padahal 2000. Oke, baik teman-teman. Ada lagi belum? 2000. Udah semua. Oke, baik. Di sini Ibu izin menutup ya pembelajaran Bimbingan Praktikal pada hari ini. Semoga pembelajaran yang telah Ibu berikan kepada kalian dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah wawasan. Semangat terus belajarnya. Ibu doakan kalian semua yang ada di sini sukses selalu, diberi kemudahan, dan apapun yang kalian cita-citakan semua tercapai. Kalau lebihnya materi dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.